Assalamualaikum. Hai semuanya. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya baik ya. Jumpa lagi dengan saya Rahmayani SPD. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar masalah teks cerita sejarah. Kalian pasti sudah tahu kan apa itu teks sejarah? Kalian bahkan mungkin sudah pernah belajar tentang sejarah mulai dari SD, SMP sampai SMA. Tapi pada pertemuan kita kali ini, kita lebih melihat kepada teksnya, strukturnya, dan informasi di dalam teks cerita sejarah tersebut. Berikutnya, kompetensi dasar kita pada pertemuan kita kali ini yaitu ada di 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah, lisan maupun tulis. Nah, itu dia kompetensi dasar kita pada pertemuan kita kali ini. Berikutnya, mari kita lihat informasi dalam teks cerita sejarah. Nah, informasi seperti apa sih yang ada di dalam teks cerita sejarah? Nah, mari dengar penjelasannya. Teks cerita sejarah banyak memberikan informasi penting bagi kita. Informasi dalam teks cerita sejarah berupa kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Liku-liku kehidupan, sedih, dan gembira bisa kita dapatkan di dalamnya. Kita pun bisa belajar tentang kebaikan, perjuangan para pahlawan, sekaligus kesalahan-kesalahan dari kejadian-kejadian masa lalu. Nah, itu dia informasi yang ada di dalam teks cerita sejarah. Pasti kalian sudah pada tahu kan? Berikutnya, kita akan melihat struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah itu ada 3, yaitu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Di bagian orientasi itu berisi tentang latar belakang kejadian atau peristiwa dalam sejarah. Bisa juga berupa pengenalan tentang suatu kejadian sejarah di masa lalu. Nah, itu di bagian orientasi. Berikutnya, di bagian komplikasi. Nah, di bagian ini berisi serangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, mulai dari peristiwa 1, peristiwa 2, dan seterusnya dalam suatu kejadian atau dalam suatu teks cerita sejarah. Nah, itu dia bagian komplikasinya. Berikutnya, bagian resolusi, yaitu bagian dalam teks cerita sejarah yang berisi akibat, simpulan, dan penilaian. Itu biasanya berada di bagian akhir suatu teks cerita sejarah. Nah, itu dia penjelasan tentang struktur teks cerita sejarah. Berikutnya, kita akan melihat nilai-nilai teks cerita sejarah. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah diantaranya 1. Nilai patriotisme, 2. Nilai kepahlawanan, 3. Nilai keberanian, 4. Nilai kesabaran, dan 5. Nilai kerjasama. Maksudnya nilai di sini bukan hasil ujian ya, tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah teks cerita sejarah. Nah, itu dia maksudnya. Berikutnya, kita akan melihat manfaat dari nilai-nilai teks cerita sejarah. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, belajar tentang kesuksesan dan kegagalan di masa lalu. 2. Memperteguh sikap kebangsaan. 3. Memperjelas identitas atau kepribadian bangsa. 4. Merupakan sumber inspirasi. Dan 5 yang terakhir merupakan sarana rekreasi. Nah, itu dia nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah. Berikutnya, kita akan melihat penjelasan mengenai nilai-nilai teks cerita sejarah. Di antaranya, 1. Belajar tentang kesuksesan dan kegagalan melalui teks sejarah. Salah satu bacaan yang bermanfaat bagi kita adalah teks sejarah. Dengan membaca teks sejarah, secara tidak langsung kita telah mempelajari dan menyelami peristiwa-peristiwa apa saja yang telah terjadi di masa lampau. Melalui teks sejarah, kita juga dapat belajar tentang kesuksesan dan kegagalan pada masa lalu. Kesuksesan tersebut dapat kita jadikan acuan dan motivasi diri agar lebih baik ke depannya. Sedangkan kegagalan tersebut dapat kita jadikan bahan evaluasi dan perenungan agar dapat terhindar dari kesalahan serupa atau dapat menjadi bahan perbaikan di masa depan. Nah, itu dia penjelasan tentang belajar tentang kesuksesan dan kegagalan masa lalu dalam teks sejarah.
Berikutnya, memperteguh sikap kebangsaan, yaitu dengan membaca teks sejarah akan menemukan persamaan sikap, satu nasib, satu semangat dengan warga lainnya. Dari sejarah itu pula kita menjadi tahu bahwa lebih banyak kesamaan di antara warga daripada perbedaan. Jadi kita akan merasakan bahwa kita ini semuanya saudara dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, itu penjelasan manfaat nilai yang kedua. Berikutnya, manfaat nilai yang ketiga, memperjelas identitas dan kepribadian bangsa. Dari sejumlah teks sejarah nasional, kita menjadi banyak tahu tentang latar belakang masa lalu. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang tidak menyerah, gigih dalam melawan semua bentuk penjajahan dan tekanan dari bangsa asing. Berikutnya, bisa menjadi sumber inspirasi atau merupakan sumber inspirasi. Teks sejarah merupakan rekaman ide, karya, dan sejumlah aktivitas manusia pada masa lalu. Dalam sejarah terekam keinginan manusia dalam memperjuangkan hidupnya untuk bisa lebih baik. Itu yang menjadi sumber inspirasi bagi kita ketika kita membaca teks cerita sejarah. Berikutnya, yang terakhir, teks cerita sejarah bisa menjadi sarana rekreasi. Teks sejarah bisa menjadi sumber hiburan jika gaya penyajiannya memikat. Teks cerita sejarah bisa memberikan sejumlah pengalaman dan penggambaran batin yang menyenangkan. Nah, itu dia. Di samping kita bisa mengetahui kejadian masa lalu, bisa juga menjadi hiburan bagi kita yang gemar membaca, khususnya teks cerita sejarah. Demikian dulu, cukup sampai di sini. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.